Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sukses, sehat, dan aman. Kali ini saya membuat video singkat dalam bahasa Indonesia yang sebelumnya pernah saya buat dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan program EPC Project Cost Report and Breakdown atau laporan biaya EPC proyek dan rinciannya yang saya posting di LinkedIn. Namun Anda juga dapat melihat video ini di YouTube di Imran Channel EPC Project. Mari kita bahas program ini. Program ini terdiri dari 6 worksheet. Yang pertama adalah bagian entry seperti yang terlihat di layar saat ini. Ya, bagian entry. Pada bagian ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu mulai dari nomor, bulan, lokasi biaya, kode biaya, kemudian description, sampai dengan jenis alokasi biaya yang diwakili dengan huruf mulai dari A sampai S. Kemudian ada project home office table atau tabel pengeluaran biaya kantor pusat. Ini pada bagian yang gelap ini untuk 1 tahun proyek operasi mulai dari Januari sampai Desember. Januari sampai Desember. Ya. Kemudian ada side office expense table atau tabulasi pengeluaran biaya lapangan. Kemudian ada report cost control atau laporan cost control atau pengendalian biaya. Kemudian ada laporan cash flow. Kemudian ada laporan project cost balance dan ada laporan project cost breakdown. Nah, program ini juga menghasilkan beberapa laporan biaya project, yaitu project cost control, kemudian project cash flow, project cost balance, dan project cost breakdown. Mari kita bahas satu persatu laporan proyek tersebut, mulai dari laporan cost control. Pada bagian ini Anda akan melihat kontrak proyek dan rencana anggaran. Dalam hal ini Anda harus mengisi data ini secara manual. Tetapi jangan khawatir, saya sudah membuat link atau tautan untuk data ini. Jadi data telah terisi secara otomatis. Bisa dilihat di sini. Ya. Ya, bentar. Ya. Jadi data telah terisi secara otomatis dan biaya yang dikeluarkan, dan ada juga biaya yang dikeluarkan, yaitu ada 2 jenis klasifikasi biaya, itu biaya home office di sini dan biaya side office yang ditampilkan dalam beberapa bagian, yaitu previous month, last month, this month, dan to date. Kemudian pada bagian sebelah kanan akan terlihat remaining cost terhadap rencana anggaran dan remaining cost terhadap kontrak. Ya, ini remaining cost terhadap anggaran, rencana anggaran, dan ini adalah remaining cost terhadap kontrak dan juga ditampilkan dalam bentuk persentase. Kemudian ada project cash flow atau arus kas project. Pada bagian ini Anda akan melihat biaya per bulan. Biaya per bulan yaitu rencana plan dan aktual.
Ya, ini dibuat untuk 1 tahun proyek operasi mulai dari Januari sampai Desember. Ya. Oke. Dan cash flow ini juga ya pada bagian ini ada terlihat cash out schedule, yaitu total rencana pengeluaran biaya yang merupakan akumulasi dari plan biaya yang sudah kita buat di atas. Begitu juga dengan cash out actual atau aktual pengeluaran biaya. Kemudian ada cash in schedule, itu rencana pemasukan kas. Kemudian ada net progress payment, dan ada balan antara progress payment plus loan dikurang cash out actual. Pada bagian ini juga ditampilkan project cash flow curve atau kurva project cash flow yang menampilkan cash flow dalam bentuk kurva, yaitu cash in schedule, cash out schedule, net progress payment, and cash out actual. Kemudian ada project cost balance, ya, project cost balance atau neraca biaya project yang menunjukkan perbandingan antara progress billing yang dibayar, ya, progress billing yang dibayar, setelah pengurangan income tax dan pengurangan lain retensi. Nah, pada bagian ini menunjukkan perbandingan antara progress billing yang dibayar dengan biaya proyek yang dikeluarkan selama proyek berlangsung dengan persentasenya. Ini total biaya proyek selama proyek berlangsung, kemudian ini persentasenya, dan ini adalah balannya. Kemudian ada project cost breakdown atau rincian biaya proyek. Pada bagian ini Anda akan melihat perbandingan antara rencana anggaran, ya, rencana anggaran dengan biaya yang dikeluarkan selama proyek setiap bulannya, dan biaya tersebut dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu biaya proyek side office dan home office. Side office, dan ini adalah home office untuk 1 tahun proyek operasi. Sekarang kita akan cek bagaimana cara mengoperasikan program ini. Nah, untuk mengoperasikan program ini, Anda hanya perlu menginput semua biaya yang terjadi selama pengerjaan proyek, ya, di bagian entry ini, ya. Tapi jangan lupa untuk melengkapi dengan lokasi biaya. Lokasi biaya itu dibagi dua, yaitu ST itu adalah pengeluaran side office atau pengeluaran biaya lapangan. Kemudian HO, home office, atau pengeluaran biaya kantor pusat. Serta kode biaya yang diwakili dengan huruf mulai dari dibagi dalam 19 klasifikasi. Ya, 19 kali klasifikasi mulai dari huruf A sampai huruf S. Ya, dengan masing-masing klasifikasi biaya. Misal pada huruf A itu adalah mewakili untuk material dan consumable, kemudian B itu direct labor, kemudian C itu adalah equipment, D tool, dan seterusnya sampai S yaitu bank interest. Pertama saya akan membiarkan bagian ini kosong terlebih dahulu, karena pada tampilan di layar ini sudah terisi. Dan saya buat bagian ini kosong terlebih dahulu, ya. Ya, saya delete. Bentar. Ya, kosong.
Dan diinformasikan bahwa data biaya dalam program ini hanya diinput sampai bulan Mei. Ini hanya sebagai sampel saja. Mari kita periksa semua bagian apakah juga dalam kondisi kosong tanpa ada input biaya. Oke, kita lihat di cost control. Ya, ini biayanya belum ada yang terinput. Seperti kita lihat baik di home office sini maupun di side office, semua belum ada biaya yang terinput. Oke. Dan di bawah juga nampak totalnya belum ada. Kemudian di bagian cash flow, kita lihat, ya cash flow di aktualnya juga belum ada. Ini bisa kita lihat, oke, kosong, hanya di plan yang sudah kita susun sebelumnya ya. Ya, kosong, dan cash out, total cash outnya juga kosong. Ya, ini cash out actual juga dalam keadaan kosong. Kemudian di project cost balance. Ya, project cost balance ini total biaya proyek ya dalam keadaan kosong, tidak ada. Oke. Kemudian di project cost breakdown semua juga dalam keadaan kosong, tidak ada sama sekali. Baik. Kemudian saya akan mengembalikan data yang sudah saya hapus sebelumnya. Data yang saya sudah hapus sebelumnya. Ya. Oke, baik, kita terlebih dahulu memeriksa. Kita mulai dari bagian entry, total biaya yang dikeluarkan selama proyek berjalan. Ya, oke. Ya, sebentar. Oke. Ya, total biaya yang dikeluarkan selama proyek berlangsung adalah sebesar 879.757.215 pada bagian entry. Kemudian kita lihat atau kita periksa satu persatu pada bagian laporan biaya proyek, yaitu kita mulai dari pada laporan cost control. Kita lihat berapa total biaya yang dikeluarkan. Oke, sebelah kanan. Ya, ini total biaya yang dikeluarkan. Ya. Ya, ini 879.757.215. Kemudian juga pada bagian cash flow sama. Ini 879.757, 879.757.215. Kemudian pada bagian project cost balance juga sama, yaitu 879.757.215. Kemudian project cost breakdown, kita lihat di sini total pengeluaran baik home office maupun side office, ya semua sama, 879.757.215. Nah, saya mau menunjukkan bagian yang unik dari program ini adalah jika ingin mengetahui berapa biaya proyek yang telah dikeluarkan pada bulan yang ingin kita periksa, dan untuk mengetahui total biaya bulan lalu atau sebelumnya, Anda hanya perlu merubah angka nominal pada bagian ini, amount of. Ya, pada bagian ini, misal Anda ingin melihat berapa total biaya proyek yang dikeluarkan selama bulan Februari, Anda tinggal mengubah nomor ini dengan mengetik angka 2.
dengan mengetik angka 2, semua berubah. Jadi total biaya yang dikeluarkan ini hanya terikut sampai bulan Februari. Demikian juga jika ingin mengetahui pengeluaran pada bulan, misalnya pada bulan Maret. Sebentar. Ya, pada bulan Maret tinggal merubah bagian ini dengan angka 3. Ya. Ya, semua berubah. Nah, ini menunjukkan pengeluaran biaya proyek pada bulan Maret. Itu pada data this month. Dan last month berarti pada bulan Februari, dan previous month pada bulan sebelumnya yaitu pada bulan Januari. Baik, kita kembalikan. Ya. Oke. Oke. Baik. Nah, dengan melihat jumlah pengeluaran seperti sebelumnya yang kita cek, bahwasanya antara total pengeluaran biaya proyek di bagian entry, ya, dan masing-masing laporan proyek yang kita cek, sudah cek sebelumnya, jumlahnya adalah sama. Jumlahnya adalah sama. Ini berarti bahwa semua biaya proyek di semua laporan biaya proyek adalah sinkron dan cocok satu sama lain. Artinya jika ada kekeliruan di antara satu dengan yang lain, ini berarti antara beberapa laporan proyek tersebut datanya tidak sinkron. Nah, saya informasikan bahwa program ini dikhususkan untuk proyek EPC dengan skala besar. Anda bisa lihat di bagian entry bisa mencakup sampai 30.000 transaksi atau setara dengan, bentar kita cek bagian ini, atau setara dengan 100 transaksi per hari selama 25 hari kerja. Perlu saya ingatkan bahwa program ini memerlukan komputer dengan kapabilitas yang lumayan, dan artinya harus dikhususkan sendiri untuk menjalankan program ini agar tidak programnya tidak berjalan lambat. Baik. Ya, ini kita lihat total transaksinya sampai 30.000. Ya, atau setara dengan 2.500 transaksi per bulan atau 100 transaksi per hari. Baik, demikian yang saya dapat jelaskan. Mudah-mudahan program ini dapat membantu para pelaksana cost management khususnya EPC project, sehingga dapat membantu Anda menjadi profesional EPC Project Cost Controller atau pengontrol biaya proyek EPC profesional. Demikian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.